Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Balkis dengan NIM 61032300027. Yang saya pelajari tentang administrasi basis data yang diampu oleh Muhammad Nasir, MKOM, jurusan Teknik Informatika, Prodi D3 Teknik Informatika, Politeknik Negeri Bengkalis. Nah, di sini saya akan mereview tentang tugas akhir database yang dengan judul Sistem Informasi Pemesanan Kamar Wisma berbasis website. Nah, di sini saya mengambil dari Kak Nur Anissa. Nah, sebelum masuk ke berikutnya, saya akan menjelaskan dulu nih tentang Sistem Informasi Pemesanan Kamar Wisma berbasis website. Itu ada dua. Yang pertama, Sistem Informasi Pemesanan Kamar Wisma berbasis website adalah sebuah platform atau aplikasi berbasis web yang dirancang untuk memudahkan proses pemesanan kamar wisma secara online. Nah, sistem ini memungkinkan pengguna seperti tamu atau pelanggan untuk melihat informasi terkait ketersediaan kamar. Nah, fasilitas yang ditawarkan, harga sewa, dan melakukan reservasi secara langsung melalui internet. Nah, yang kedua yaitu dengan adanya sistem ini, proses pemesanan menjadi efisien karena tidak memerlukan interaksi langsung atau kunjungan fisik ke wisma. Selain itu, sistem ini biasanya dilengkapi dengan fitur-fitur tambahan seperti sistem pembayaran online, konfirmasi otomatis, laporan administrasi, serta pengelolaan data pelanggan yang membantu pihak pengelola wisma dan mengoptimalkan pelayanan dan operasional mereka. Nah, selanjutnya yaitu ini adalah perancangan database-nya. Di sampingnya itu ada tabel admin, tabel wisma, tabel pemesanan. Tabel admin dengan relasi, admin memiliki relasi dengan tabel wisma yang menunjukkan bahwa admin dapat mengelola data wisma. Yang kedua yaitu tabel wisma dengan relasi, tabel wisma dikelola oleh admin dan juga berhubungan dengan label pemesanan. Nah, yang ketiga yaitu ada tabel pemesanan. Relasinya, tabel pemesanan memiliki hubungan dengan tabel wisma karena pelanggan memilih wisma tertentu untuk dipesan. Nah, ini seperti sebelahnya, ini adalah perancangan database-nya. Nah, selanjutnya yaitu perancangan tabel database. Nah, sama juga seperti tadi, tapi ini adalah tabelnya. Nah, tabel yang pertama yaitu admin, ID, identifikasi unik untuk setiap admin atau biasanya berupa angka. Nah, username, nama pengguna untuk login ke sistem. Terus password, kata sandi untuk akun adminnya. Nah, yang kedua yaitu ada wisma, ID wisma, nama wisma, alamat, nomor HP. Yang tabel ketiga yaitu ada user, ID user, nick, nama, alamat, nomor HP, dan tanggal booking. Nah, ini adalah gambar tabel database-nya. Nah, selanjutnya yaitu ada gambar CDM dan PDM. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang PDM dan CDM. PDM atau Physical Data Model adalah representasi fisik dari sebuah database. Ini adalah model yang dekat dengan implementasi sebenarnya di dalam database. Nah, PDM memberikan detail teknik tentang bagaimana database disimpan. Nah, yang kedua yaitu ada CDM atau Conceptual Data Model, adalah representasi abstrak dari struktur dalam data, pemahaman bisnis dan kebutuhan pengguna. Ini adalah model tingkat tinggi yang menggambarkan entitas atau tabel dan berhubungan antara entitas tanpa terlalu memperhatikan detail teknis implementasinya. Nah, ini contoh. Nah, ini adalah gambar CDM dan PDM-nya. Yang di atas itu ada PDM, sebelum menjadi CDM itu adalah tanda panah. Terus menjadi CDM menjadi seperti kayak akar gitu. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada PHP My Admin. Nah, ini gambar contohnya. Nah, saya jelaskan dulu. PHP My Admin adalah alat yang sangat populer untuk mengelola basis data SQL secara grafis melalui perambahan web. Dengan PHP My Admin, Anda bisa membuat, memodifikasi, dan menghapus basis data, tabel, serta data di dalamnya tanpa perlu menuliskan perintah SQL secara manual. Nah, ini adalah gambar PHP My Admin-nya. Nah, selanjutnya yaitu adalah membuat database. Tadi kan, nah sekarang ini secara manual. Membuat database, membuat tabel admin, membuat tabel wisma, dan membuat tabel user. Nah, yang pertama itu kita akan membuat nama
seperti ini, USE, DB, Wisma. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel adminnya, yaitu dengan perintah create tabel admin. Terus kita masukkan ID, username, dan password. Nah, yang kedua yaitu ada create tabel Wisma dengan memasukkan ID in, nama Wisma, alamat, nomor HP, dan harganya. Nah, yang ketiga yaitu ada tabel user dengan perintah create tabel user, yaitu ID user, nick, nama, alamat, nomor HP, tanggal booking, pilih Wisma, dan harganya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membuat hak aksesnya. Hak akses untuk admin akan memiliki hak penuh semua perintah untuk seluruh database karena mereka bertanggung jawab mengelola data. Nah, yang kedua yaitu ada hak akses untuk Wisma. User yang mengelola tabel Wisma hanya perlu hak akses untuk membaca atau select dan memperbarui atau update data. Yang ketiga yaitu ada hak akses untuk user. User biasanya hanya bisa membaca data tabel user dan Wisma, misalnya untuk melihat informasi atau melakukan booking. Nah, ini adalah perintah-perintahnya. Nah, yang terakhir yaitu ada kesimpulan. CDM dan PDM adalah dua tahap yang saling melengkapi dalam proses desain database. Nah, CDM digunakan untuk menggambarkan dunia nyata secara konseptual, sementara PDM mengonservasi model tersebut dalam struktur yang bisa diimplementasikan dalam database nyata. Keduanya diperlukan untuk memastikan bahwa database dapat diorganisir dengan baik dan dapat diakses serta dikelola secara efisien dalam aplikasi yang akan dibangun. Nah, sekian dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.